فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Ya, ini kesalahan fatal. Dua hal yang berbeda. Maka ada orang yang meyakini, ya udah saya pajak aja bayar zakat, enggak. Karena kalau di Indonesia kan Anda enggak bayar zakat, ada yang dipersulit. Hah? Manusia tidak mempersulit, tapi Allah menghancurkan Anda di dunia dan di akhirat. Tapi manusia tidak mempersulit. Kalau orang yang percaya dana gaib, dia lebih suka berzakat dan juga bayar pajak. Karena kalau nggak bayar pajak, dipersulit hidupnya. Dikejar-kejar. Dianggap sebagai penjahat. Entah mana yang jahat. Kepemilik harta penjahat. Ya. Maka ikhwani wa akhwati fillah, mereka tidak mau berzakat karena dengan alasan sudah bayar pajak. Padahal dia dua hal yang berbeda. Jadi kalau adilnya bagaimana? Kalau adilnya kaum muslimin kan ada kewajiban zakat. Dan zakat adalah untuk meringankan beban negara membantu fakir miskin. Sedangkan tugas fungsi negara, fakir miskin, anak yatim, apalagi bunyi pasalnya, orang terlantar dipelihara oleh negara, sehingga banyak. Kalau dipelihara tentu banyak. Ya, maksudnya mungkin bahasa zaman dulu dipelihara itu adalah dibiayai, diberikan jaminan hidup, dan seterusnya. Ya, itu kan fungsi negara kan ya. Ketika itu sudah Anda bantu dengan zakat yang merupakan kewajiban Islam, kewajiban dari Allah SWT, harusnya dia tidak bayar zakat lagi, tidak bayar pajak lagi. Ya, karena kalau begitu, kasihan orang muslim di negeri ini. Dia harus membayar dua. Zakat dan pajak. Yang non-muslim hanya pajak saja, zakat tidak ada. Jelas? Padahal yang berperang dan memerdekakan negara Indonesia mayoritas muslim kan ya. Para pahlawan berapa persen yang muslim, yang non-muslim? Ada 90% yang muslim. Ya, ini berarti aturan yang menyengsarakan 90%. Memakmurkan yang 10%. Ya. Ini kesalahan fatal. Semoga Allah mengembalikan para pemimpin kaum muslimin kepada agamanya sehingga sejahtera manusia dan alam di mana kaum muslimin berada di sana. Itu secara umum. Bagi yang mau berzakat, tahu ini kewajiban agama, ada kesadaran. Tapi karena kurang ilmu atau kurang ilmu ditambah cinta dunia, cinta harta. Mau dia berzakat tapi semau-maunya dia.
Pas lagi sakit, berat dia dan keluarganya, banyak zakatnya. Pas aman-aman aja, nggak ada yang sakit, nggak ada yang kritis, kata dia, entar dah, kata dia. Dianggap bukan kewajiban. Ya, kewajiban itu mau sakit, mau tidak sakit, asal Anda memiliki kriteria untuk melakukannya, wajib dilakukan. Ya, tahu zakat uang perniagaan dan emas 2,5%. Tapi diambilkan dari laba. Diambilkan dari laba dagangan. Zakat bukan dari laba, dari harta perniagaan. Berarti kalau harta perniagaan Anda adalah jual beli pakaian, pakaian itu pun dizakatkan. Kalau barang niaga Anda adalah rumah dizakatkan. Barang niaga Anda jual beli mobil dizakatkan. Barang niaga Anda jual beli tanah, kaplingan, dizakatkan kaplingan itu 2,5% dari nilainya. Keluarkan rupiah. Dan seterusnya. Maka ini yang paling banyak zakatnya. Ya. Apapun barang dagangan Anda selagi barang yang halal. Dan stok barang yang ada di gudang atau di toko lebih dari nilai 85 gram emas. Sekarang sekitar 130 juta. Lebih dari itu. Kemudian ini usaha telah berlalu 1 tahun. Uang sudah berlalu 1 tahun, emas sudah berlalu 1 tahun. Ya, dikeluarkan 2,5%. 2,5%. Dan itulah makanya ini angka besar harta manusia banyak dalam hal ini ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani disahihkan oleh Al-Haytami, Inna Allah faradu ala aghniya'il muslimin fi amwalihim qadra alladhi yasa'u fuqara'ahum wa la yajhadal fuqara'u illa idza ja'u wa'uru mimma yasna'u aghniya'uhum ala wa inna Allah muhasibuhum yawmal qiyamah hisaban syadida wa mu'adzibuhum 'adzaban nukra. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan dalam harta orang yang kaya, orang muslim yang kaya, ukuran yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin. Paham? Allah Maha Adil. Semua, kalau orang-orang kaya mengeluarkan zakatnya, yang wajib zakat mengeluarkan wajib zakat, kata Nabi, tidak akan kalian temukan orang fakir, kelaparan, atau tidak berpakaian. Atau tidak dapat tempat rumah, tempat tinggal. Lalu kenapa terjadi? Jawabannya satu. Karena yang kaya tidak mengeluarkan zakatnya. Allah ma'adil. Maka ini kejahatan kemanusiaan tidak berzakat itu ya akhir. Bukan hanya durhaka kepada Allah tidak berzakat, tapi kejahatan kemanusiaan. Orang-orang lapar, orang-orang tidak berpakaian, orang tidak mendapat tempat tinggal yang layak,
Penyebabnya karena yang kaya tidak mengeluarkan zakatnya. Ada salah satu eksperimen di salah satu negara Islam, dibuat suatu kampung jadi kampung percontohan zakat. Ya, kampung. Tidak dikumpulkan yang kaya-kaya atau yang miskin, tidak. Natural, kampung biasa. Dijadikan ini kampung percontohan zakat. Eksperimennya. Dihitung dengan benar oleh pihak yang mengerti kewajiban zakat harta penduduk yang berzakat. Dan dicari para mustahik, setiap berzakat diberikan kepada mustahik berzakat. Itu makmur. Makmur. Tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang tidur di bawah kolong jembatan, tidak ada yang menunggak sekolah, bayaran anaknya, tidak ada, pokoknya makmur. Ini berarti Allah ma'adil atau tidak? Allah ma'adil, tapi Anda yang zalim, kita yang zalim. Kita tahan hak fakir miskin itu sehingga mereka kelaparan. Maka kalau di suatu negeri orang yang kaya mereka mengeluarkan zakat sesuai dengan aturan yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla, tidak akan ada orang-orang yang kita sering mendengar, lihat, ya, tidak berpakaian, kemudian hidup dalam kelaparan. Cukup, akhi. Kalau Anda mau riset juga, coba riset di keluarga besar Anda saja. Anda, abang, kakak, ibu, riset. Kumpulin semua harta mereka, hitung dengan zakat yang benar. Ya, bila ada di keluarga yang PHK, yang kondisi ini, tidak akan ada yang kelaparan di antara mereka. Anak mereka yang harus putus sekolah, ya, istri mereka yang harus jadi tukang cuci di rumah orang, anak, bayi ditinggal, gak bakal ada. Cukup. Maka Allah, kata Nabi SAW di akhir hadis tadi, ala wa inna allaha muhasibuhum yawmal qiyamati hisaban syadida wa mu'adzibuhum azaban nukra. Ketahuilah, sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban dari mereka tersebut, orang-orang kaya yang tidak berzakat tersebut, yang menyebabkan kelaparan, kesusahan para fakir miskin karena haknya ditahan mereka. Dan Allah akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. Ini siksaan orang yang tidak berzakat khusus. Harta yang dipelitkannya itu, yang tidak dikeluarkan zakatnya itu, dipanaskan di atas api neraka oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau dia dagang properti, kaplingan dan rumah tadi, Allah panaskan di api neraka. Entah berapa ribu ton itu beratnya. Kemudian digosokkan ke bagian depan tubuh mereka, bagian samping kiri kanan tubuh mereka, dan bagian belakang tubuh mereka. Sekali selesai, tidak. Mati dia iya, tapi Allah kasih nyawa lagi. Dipanaskan lagi itu. Kapan berakhir itu azab? Tidak pernah berakhir. Ya.
Maka ikhwani wa akhwati fillah, selain dia kejahatan kemanusiaan, Allah tidak akan membiarkannya di dunia dan di akhirat. Cukup dari saya. Semoga kita sadar akan kewajiban kepada Allah Azza wa Jalla ini. Harta yang di tangan Anda, di rekening Anda, yang tercatat atas nama Anda, itu harta Allah. Allah mengatakan, wa atuhum min malillahi alladhi ataakum. Berikanlah kepada mereka harta Allah yang Allah berikan kepada anda, wahai manusia. Ketika di tangan Anda diamanahkan, dan Allah mengatakan, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Orang-orang yang di harta mereka ada hak tertentu untuk orang-orang yang meminta-minta dan tidak minta-minta, untuk para fakir miskin. Lalu tidak Anda keluarkan sampai itu yang punya harta kelaparan, tidak punya tempat rumah, pakaian pun tidak layak, tidak menutup aurat karena kurangan harta. Ini berat siksaannya ya ikhwan. Ya. Berkhianat Anda kepada Allah. Allah melakukan siksa, memberikan siksa kepada Qarun, likuifaksi, semua hartanya masuk dan dia pun tenggelam ke dalam bumi. Ketika dia mengatakan, ketika Musa memerintahkan dia untuk mengeluarkan kewajiban dari hartanya, dia mengatakan, ini hartaku, bukan harta Tuhanmu. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkannya karena keahlian aku dalam berbisnis. Tanpa ada jeda Allah mengatakan, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard. Maka langsung kami lumatkan dia dan hartanya ke dalam perut bumi. Karena yang dikhianatinya bukan sekedar fakir miskin, pemberi amanah kepadanya. Anda bila ada memberi amanah ke orang, tolong ya, ini saya titip uang biaya hidup anak saya kuliah di sini. Tidak pernah Anda bayarkan kuliahnya oleh orang itu. Anda titipkan uang makan juga karena sekampung dan yang lain. Tidak pernah ada anak Anda pulang kelaparan terus. Ngomong ke Anda, udah saya bilang ke kamu, ke tempat kosan kamu. Tentu si ayah Anda akan murka sejadi-jadinya. Ini pengkhianat. Ya. Semoga kita diselamatkan Allah dari murkanya di dunia dan di akhirat, dan tidak dimasukkan dalam orang-orang yang berkhianat kepada amanah harta yang Allah titipkan kepada kita.